Oke. Udah muncul layarnya? Udah. Sudah. Oke. Oke. Ini udah dikerjakan? Coba dikerjakan. Udah, belum? Udah, tapi kayaknya Jija tuh ini kan genap gitu kan, Bang? Yang Ya. bingung Jija cara ngapain ke cara ngurangin ke ganjilnya gitu, Bang. Jija malah kuranginnya tuh kayak dari 1 ke 5 kuadratnya. Ada Jija ngerjainnya, Bang. 1 sama 2 ya. Oke. Tapi rumus yang 3 ini udah tahu ya. Yang pertama rumus kalau kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n. Ini sama dengan n kali. Sama dengan n kali n tambah 1/2. Ya, ini udah ingat. Terus yang kedua ini rumus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Bla 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 sampai n kuadrat. Berarti sama dengan N kali n tambah 1 dikali 2n 2n tambah 1 per. per 6. Ya. Nah, yang terakhir yang ini 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Yang sama kayak yang di paling atas tapi dikuadratkan emang. Bagus ya. Berarti kita punya n kali n tambah 1/2 di kuadratkan. Oke. Iya, Sampai di sini paham ya? paham. Nah, untuk soal ini jelas ya, gimana caranya kita memanfaatkan rumus yang ada di sini ya, di bagian ini. Nah, tetapi masalahnya kan ini bilangan genap semua. Jadi kita punya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dan seterusnya sampai 24 kuadrat ya, Jejak. Iya. Nah, ini Abang mau bikin sama dengan ini dulu. Ini sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, dan seterusnya sampai ditambah 24 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kuadrat, dikurang 4 kuadrat. Sama aja kan? Paham. Nah, kenapa harus dibeginikan? Karena kita mau mengarahkan ke rumus yang di sini. Nah, 2 itu tidak lain adalah 2 dikali 1, jadi kita punya 2 kali 1 dikuadratkan, ditambah 2 kali 2 dikuadratkan, ditambah 2 kali 3 dikuadratkan, dan seterusnya. Sampai nanti ditambah 2 kali 12 dikuadratkan, dikurang 2 kuadrat, dikurang 4 kuadrat. Sama dengan 2 dikali 1 kalau dikuadratkan adalah 2 kuadrat dikali 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat dikali 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2 kuadrat kali 12 kuadrat, dikurang 2 kuadrat, dikurang 4 kuadrat. Paham ya, Ziza ya? Paham. Nah, ini kemudian ya udah, karena dia sama-sama punya 2 kuadrat, setiap suku yang ini ya, kita faktorkan menjadi 2 kuadrat dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah 12 kuadrat. Sama dikurang 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, ini jelas sama dengan 4. 2 kuadrat adalah 4. Nah, sementara yang di sini ini kan udah mirip mirip rumus ya. Ada rumusnya ya, Ziza ya. Iya. Berarti ini sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1, kemudian dikali 2 kali 12 ditambah 1 per 6. Nah, dikurang 2 kuadrat, dikurang 4 kuadrat. Oke. Kemudian, karena 12 bagi 6 adalah 2, ini sama dengan 2. Nah, tinggal dikalikan. Jadi kita punya 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali 13, dikali 25, dikurang 2 kuadrat adalah 4, sementara 4 kuadrat adalah 16. 8 dikali 13 dikali 25, karena 8 kali 25 adalah 200, berarti kita punya 2600 dikurang 20 sama dengan 2520. Ini salah hitung nggak sih? Salah hitung ya? Oh benar ya, Ziza ya? Bener, dari 2580. Iya, oke, itu dia. Nah, sampai di bagian sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Ziza bikinnya kayak gini juga? Enggak, Bang. Jija tuh dapatnya 2415. Beda lagi, Bang. Gimana caranya Ziza bikin? Jija tuh kan pertama belum nggak ngeh ke itunya.
Kalau Baru- misalnya ini nih kayak ada 7, 9 itu harus dikurang dengan itu. Malah dia Oh, tuh mikirnya tuh kurangnya tuh dengan kayak, kan dia mulai dari 6. Terus dia nguranginnya tuh dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kok, oh, ngikut oh, ke rumus yang ini ya. yang mana? Yang ini tapi sampai 5 gitu ya dikuranginya. Ya, tuh dia kurangin itu. Oh, gitu. Enggak. Karena apa? Karena kan di sini bukan bilangan berurutan ya, bukan 1, 2, 3 sampai 6. Karena yang diambil cuma bilangan genep, genep lagi, Kalau bilangan genep. dibuat sigma gimana jadinya tuh, Bang? Kalau Sigma, dibikin, oh kalau kearahkan ke sigma ya, ya, ini sama dengan ini sih. Ini Kak. yang inilah ya, yang bagian sini, yang bagian barisan ini. Iya. Ini sama dengan sigma dari 2K dikuadratkan dengan K-nya mulai dari 1 sampai 12. Kemudian dikurangi 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kalau misalnya dibuat kayak sigma K sama dengan 3 terus 12 gitu boleh, Bang. Kan Oh, yang ini ya? Kak, Yang ini, yang iya. ini, yang ini. Dari soal, iya, Ya, ini nggak apa-apa. K sama dengan 3, ini 12. Ini dari 2K ya, dikuadratkan. Ya, nanti. iya, Kemudian kan biasanya kita sigma itu ke arah 1 ya. iya. Kalau Buk, kita, nggak kan bakal sama aja kan, Bang. Kalau misalnya itu kayaknya 3 sini kayaknya 1. iya, kalau Ya, mau diubah jadi 1 berarti ini harus apa? 3 dikurang berapa? 2 ya. 2. Ya. Berarti sigmanya sampai 10, ya kan? Ini jadi Bukannya 2 sigma yang di atas ditambah, yang ditambah tuh yang di K. K ini, Hmm. malah ini yang ditambahkan. Nah, 2K Oh, tambah, dari iya, 1. iya, nanti jadinya sigma K dari 1 sampai 10, ini jadi apa? 2K ditambah itu ya. Sebenarnya ini kan Kalau sama dengan ini ya, 4 kali K tambah 2 dikuadratkan ya. iya. Ya, lebih panjang lagi penyelesaian yang pakai ini. Kalau ini langsung aja, tadi kan temen Jiza tuh ada yang buat kayak gini aja, Bang. Dapatnya 2.600 aja, belum dikurangnya sama 20 atau apa gitu. Ya, mungkin mungkin bisa-bisa aja, tetapi rasa abang terlalu ini. Yang simpelnya sih yang ini, abang pikir ya, yang kiri ini, Hmm, jauh lebih simpel. 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oh. Jadi nambahin 2 kuadrat tambah 4 kuadrat itu tuh untuk buat pola yang itu ya tuh, Bang, di bawah itu. Iya, Dapetin, ya, ya bisa dipahami. bisa. Oke. Bi Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Hmm, jadi, Bang, kalau misalnya kan di di depan tuh misalnya nggak ditambah 2 kuadrat atau 4 kuadratnya, Bang. Gimana? Di Oh, belakang enggak. ndak dikasih eh min langsung aja. Itu tuh memang nggak bisa diselesaikan kalau tanpa Oh, kalau main tambah langsung-langsung itu gitu tadi. ya? Kalau Ya. langsung-langsung itu kayaknya rumit lah. Nggak bisa di ini. Susah kita manfaatkan ke rumusnya. Ke rumus ini ya. Oh. Karena pakemnya itu kan mulai dari 1. Makanya Hmm. gimana eh, kunci dari soal ini kan gimana caranya kita kepikiran ngubah soalnya memanfaatkan rumus yang ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan kayak ngurangin dengan ganjil-ganjil atau apa gitu, Bang. Ya mungkin bisa, tetapi rasa abang nggak perlu untuk soal ini. Kadang ada beberapa soal di barisan itu kan dikurangi dengan suku ganjilnya. Hmm. Ya. Udah. Bentar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Iya. Soal nomor 2 sebentar. Oh, yang pakai apa ya? Merasionalkan akar ya. Tentukan jumlah dari
Oke, yang ini. Ini Jiza udah coba kerjakan, bisa? Udah, dapatnya 33. 33 ya? Yakin? Iya. Kali akan sekawan kan, Bang? Iya, tetapi kayaknya kalau abang mikirnya, kayaknya ini bakalan jadi... Jija sama teman Jija dapatnya ada yang enggak sama-sama dapat 33, Bang. Abang dapatnya 3 malah. Kayaknya 3, tapi coba lihat dulu ya. Em, Sembilan kalau... sembilan bagi 3. Iya 3, Bang. Karena kan 100 itu 10. Ya itu 10 kurang makanya. 1. Ya, 3, Bang. Ya, ngerti ya? Ngerti-ngerti. Ini kan diubah jadi 1 per apa? 1 akar 1. Iya, iya. Nah, nggak usah dibahas ya. Paham ya? Enggak. Berarti kan, oh, Jija foto lah. Coba Jija ke Jija kirim. Oke, siap. Betul Oke, enggak untuk... caranya? Coba lagi deh. Nah, lanjut aja, Bang. Nomor Oh, lanjut aja. nomor. Nah, Oh, Abang nunggu kirim foto. ya. Dulu. Nih, 33 Mas. Kan akar 10. Oke. Itu Bang udah. Eh, Benar. gitu Bang. Saya. Ya, udah benar, tapi masih kurang hati-hati di itunya ya. Di mana? Yang itu akar serat. Oh, udah diubah rupanya. Udah. Oh, akar 100 sih. Iya, iya, oke, oke. Iya, Oh, minusnya udah dikalikan ke atas ya? udah. Oke, aman, aman. Benar. Oke Bang. Oke, berarti ini jawabannya negatif atau apa ya? Positif ya? Positif 3 ya? Sama dengan, Positif Bang. ya, sama dengan 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Udah selesai seleksi di sana aja ya? Yang OSK? Udah, Oh, udah dapat 5 orangnya? udah. Cepat ya. Cuman adik kelas aja. Sebenarnya kami seleksi semua. Ya, alhamdulillah yang kelas 11-nya memang lega Memang juga lolos. uminya memang memang apa juga Memang di lolos atas juga. saja. Hmm. Ya, memang lulus juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini diberikan bilangan prima PQR. Oke, kalau bilangan biasanya kalau soal-soalnya udah kayak gini ya, ada bilangan prima, terus apa PQR Eh, itu lagi Bang. Bentar. itu enggak itu ya? Oh ya, ya, yang dikirim. Iya kan? Yang dikirim kedua. Atau yang itu dulu Bang. Itu kan udah yang ini Bang. Yang mana? Bentar. Soalnya emang berdasarkan urutan di foto itu. Iya. Itu aja doang masih tentang barisan deret tuh. Oh, nomor berapa tuh? Oh, yang nomor 6 di sini ya. Iya. Oke, bentar. Nomor 6. Ini ya. Iya, pembahasannya tuh. Barisan Xn memenuhi X0-nya sama dengan X1. Jadi kita punya nilai X0, sorry, sama dengan 3 ya. Sama dengan 3, X1 sama dengan 4. Kemudian kita punya rumus umum Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang 1 dikuadratkan dikurang N kali Xn. Untuk sembarang bilangan asli N. Pertanyaannya tentukan nilai dari X0 plus X1 plus X2 dan seterusnya sampai X2022.
Gitu ya. Oke. Kita coba dulu ini ya. Karena yang diketahui adalah X0 dan X1, kita coba dulu cari nilai X2-nya. Nah, untuk nilai X2, berarti X2 sama dengan apa? X2 sama dengan X1 dikuadratkan dikurang 2 kali. Oh ya, sorry. Ini salah ya. Perandaiannya salah. N-nya kita ambil 1 ya, Jija ya. Iya. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti kita punya X2 sama dengan X0 dikuadratkan dikurangi 1 kali X1. Atau ini sama dengan X0-nya 3 kita kuadratkan dikurangi 1 dikali 4. 9 dikurang 4 adalah 5. Oke ya. Oke. Itu kalau N-nya sama dengan 1. Kita lanjut lagi. Jadi kita butuh beberapa buah nilai N. Kalau N sama dengan 2, maka X2 tambah 1 adalah X3. X3 sama dengan X2 dikuadratkan. Berapa itu? X3 X2. sama dengan X1 ya. X1 dikuadratkan. Oh iya, dia kan 2 tambah 1. Ya, X1. dikurang 2 kali X1. 2. Berarti Ya. X1 dikuadratkan adalah 4 kuadrat dikurangi 2 kali X2-nya berapa? 5 ya? 5. Ya, 16 dikurang 5. 16 dikurang 5. 16 dikurang 10. 10. Ya, 6. 16 dikurang 10 sama dengan 6. Udah dapat polanya belum? Udah. 3, 4, 5, 6 ya. Dan seterusnya. Iya. Coba lagi, satu lagi. Kita biar lebih yakin lagi. Nah, ini kan kalau kita nebak-nebak kan harusnya kalau N sama dengan 3, nanti kan dapat 7 nilainya tuh. X4-nya. Ya udah, berarti X4 sama dengan X2 dikuadratkan dikurangi 3 kali X3. X2-nya adalah 5, berarti kita punya 5 kuadrat dikurangi 3 kali X3, 3 kali 6. 25 dikurang 18 pas sama dengan 7. Nah, berarti untuk sementara kita bisa simpulkan apa? Kita bisa klaim ya. Kita klaim bahwa nilai untuk Xn itu sama dengan N tambah 3, benar nggak? Iya. Iya. Kenapa? Karena dari tadi kan kita dapat pola terus nih. Kalau dia X2 hasilnya 5. Kalau X3 hasilnya 6. X4 hasilnya 7. Berarti kan kita berandai ya. Kalau Xn itu sama dengan N tambah 3. Karena juga X0-nya adalah 3. X1-nya sama dengan 4. Nah, kalau Nggak udah bisa pakai rumus itu, Bang. Yang ada 1 tambah itu. Pakai itu nanti, Bang. 1 Rumus tambah itu yang maksudnya. yang N tambah N kali N tambah 1/2. Pakai kayak gitu nanti, Bang. Enggak. Iya, bakalan pakai itu. Tetapi kan benar, kita bakal pakai itu ujung-ujungnya, tetapi apakah benar ini berlaku untuk semua XN? Kan itu dulu. Yang ini loh. Kita memang ya dapat, ini kan udah pas, ini 6, ini 7, kalau dilanjutkan lagi kan 8, tetapi apakah benar klaim kita ini? Ini kan perlu dibuktikan juga sebenarnya juga. Ngerti? Ngerti, Bang? Nah, makanya kita kalau mau membuktikan ini kita gunakan apa? Induksi. Pakai pembuktian induksi. Iya, matematika ya. Masih nggak cara induksi matematika? Yang yang step ketiga. Waktu itu kan Jija nggak ada masuk materi ini. Oh gitu. Ya, pertama gini, karena N-nya mulai dari 0 ya. Ini kan X, N-nya mulai dari 0 ya. Untuk N sama dengan 0, dan N sama dengan 1, jelas bahwa Xn itu sama dengan N tambah 3, benar nggak? Itu kan dari yang diketahui di soal. Kalau N-nya 0, berarti X0 sama dengan 0 tambah 3. Kalau N-nya 1, X1 sama dengan 1 ditambah 3. Ini kan benar. Sampai di sini ngerti? Jija? N X1, ya.
Ini kan benar. Nah, sekarang karena ini benar untuk dua kasus awal, jadi kita asumsikan dulu. Asumsi juga benar untuk N sama dengan K. Kalau dia benar untuk N sama dengan K, artinya berlaku yang di rumus yang di awal tadi. Rumus di awal tadi kan xn sama dengan ini nih. Xn tambah satunya nih. Ini jejak. Sekarang N-nya Ya. kita ganti dengan K. Artinya berlaku XK tambah 1 sama dengan XK kurang 1 dikuadratkan dikurang K kali XK. Hmm. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Nah, sekarang pertanyaannya XK tambah 1 itu sama dengan apa? Sorry, XK kurang 1 itu sama dengan apa? Yang ini. Hah. XK kurang Itu 1 kan sama dengan ini. ya berarti kan X K tambah 1. K kurang 1 tambah 3, benar nggak? K kurang 1 tambah 3. Iya. Sementara ini dikurang K dikali XK sendiri itu rumusnya adalah K ditambah 2. K kurang 1 tambah 3. K Kok tambah ini 2? kayaknya kayak yang di luar tuh bang. K tambah 3 ya, sorry. Iya, iya, udah Paham ya yang bagian ini ya? paham. Nah, ini kalau kita bikin lagi kan ini jadi K tambah 2 dikuadratkan dikurang K dikali K tambah 3. Iya. Atau ini akan sama dengan K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 dikurang K kuadrat dikurang 3K. Sama dengan K kuadrat dikurang K kuadrat habis 4K dikurang 3K adalah K. Ini jadi K tambah 4. Untuk X, K tambah 1. Itu baru N sama dengan K baru. Ya, ini untuk N sama dengan K. Belum K tambah 1. Sorry, Ding. Harusnya mau bikin kayak gini ya, sorry. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, artinya berlaku ini ya. XK sama dengan K tambah 3. Oke, sorry. Yang mau kita buktikan kan rumus yang ini. Kemana-mana nggak Hah, gitu. Yang ini tadi kan. iya, iya. Iya. Nah, sekarang kita mau buktikan, harusnya di sini dibikin ini ya. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, maka berlaku XK tambah 1 sama dengan K tambah 1 ditambah 3 atau sama dengan K tambah 4. Nah, kemudian pembuktiannya baru yang di sebelah sini. Sorry. Nanti terbukti di akhir XK tambah 1 sama dengan K tambah 4. Ngerti Jija sampai sini? Jadi itu sebenarnya ada 2 kan bang yang membuktikan. Bukan ada 2 sih. Mau ulang lagi ya. Kalau N sama dengan 0 dan N sama dengan 1, berarti kan jelas ini berlaku ya. Iya. Ya Artinya, biasanya kan pertama kali itu memisalkan langsung dengan angka gitu kan bang. ya, nah ya Ya, benar. ya. Kemudian Itu baru nanti ganti asumsikan benar, variabel gitu kan. ya, asumsikan benar untuk N sama dengan K, artinya berlaku XK sama dengan K tambah 3. Nah, akan Ya. dibuktikan kalau K-nya bertambah 1, ini juga benar rumusnya, jadi K tambah 4. Nah, inilah pembuktiannya, Pembuktiannya yang ini. masukkan Pakai ke rumus rumus yang atas. ditunjukkan di K soal. kurang 1 itu XK kurang 1. XK kurang 1 berarti K kurang 1 tambah 3. Oke, dong. Oke, bisa paham? Bisa bang. Oke. Berarti SK tambah 1 sama dengan K tambah 4. Artinya apa? Artinya, di sini kita bisa simpulkan artinya klaimnya benar. Paham? Kalau klaimnya benar, berarti kita udah bisa pakai klaim kitanya itu. Apa bang? Kalau klaimnya udah benar, berarti klaimnya itu udah bisa dipakai. Artinya, yang, Ya. yang ditanya tadi apa? Nilai dari apa? Di soal ini.
Yang ditanya kan X0 ditambah X1 dan seterusnya kan? Sampai X 2022 kan, Cica? Iya, Bang. Ya udah, berarti maka X0 ditambah X1 ditambah X2 sampai ditambah dan seterusnya ditambah X 2022 sama dengan karena X0 adalah 0 tambah 3 yaitu 3. Ini jadi 3 tambah 4 tambah 5 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah 2025. Ngerti Cica sampai sini? Ngerti, Bang. Nah, karena yang kita kan udah punya rumus yang ini tadi ya. Yang kalau kita punya 1 tambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah N sama dengan N N kali N kali tambah N 1 tambah per 1 per 2 ya. Nah, Ya. berarti ya kita manfaatkan itu lagi. Ini jadikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah 2025 dikurangi 1 dikurangi 2. Nah, yang ini bisa jadi 2025 dikali 2026 2026 per 2. ya dikurang 3. Iya. 2026 dibagi 2 adalah 1013 ya. Iya. Berarti ada 1013 dikali 2025 dikurangi 3. Ada nggak ya bentuk jawabannya kayak gini? Nggak ada, Bang. Ini nih yang sebenarnya yang pengen Dija tanyain di soal ini, Bang. Kenapa dia bisa kayak 3 tambah 2025? Apakah karena dia 1 tambah 2 itu nggak masuk? Kan seharusnya kan N kalian tambah 1 per 2 itu kan 1 tambah 2 tambah 3. Terus ini ada 3 karena ada Oh 1 itu tambah 2-nya tuh di belakang gitu, Bang. Kayak hmm, gitu maksudnya, Bang. nggak ada masalah, nggak ini sih sebenarnya. Jadi kita coba aja dulu faktorkan Jija. Kayak ini Faktor kan kan? ya ini kan 1013. 2025 itu kan bisa diubah dikali 3 kali berapa nih? 6 kali 3 18 22 7 7 21 6 75 ya. Kurang 3. Ini jadi 3 kali 1013 kali 1013. Aduh, hilang ya? Kali 1013 bentar. Kali 675 dikurang 1. Iya Kurang juga ya. 1. Masih belum Coba, mengarah ke jawaban ya? iya. Ini yang sebenarnya Dija tanya. N-nya berarti di sini 2023 yang dipakai sama dia, Bang. Kenapa 2023? Kayak yang misalnya kayak akhir kan ada kalau misalnya kita nanyain banyaknya tuh akhir kurang awal tambah 1. Ya 2022 kurang 0 tambah 1. Banyak sukunya berarti 2023 gitu, Oh Bang. iya, kenapa harus sepening ini juga ya? Nggak harus Iya. ke sana juga. Iya benar-benar. Benar. Ini pakai rumus warisan dan dari aritmatika aja. Nggak usah pakai rumus yang tadi, Jija. Pakai rumus SN aja. Ini kan U1 ya, si 3 ini. Ya nggak? Ya, Bang, lanjut. Ini kan U1, ini U berapa? UN. Ya, N-nya berapa? U 2022. 2023 nak? 2023. Ya. Ya, Ini kan U 2023, berarti dibikin aja nih kayak U 2023. 3. Kemudian rumus SN apa? SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Ya udah Iya. tinggal diubah aja karena N-nya 2023 berarti ini 2023 per 2 dikali U1-nya 3, UN-nya 2025. Berarti Oh, 2023 per 2 pakai dikali itu. iya. Tadi karena ini udah ke-trigger sama rumus di awal tadi, udah terpancing jadi ya apa-apa mau dibawa ke sana aja padahal ini kan sederhana nih. Jadi gimana cara bedainnya, Bang? Kapan kita pakai rumus yang ini, kapan pakai yang di atas tadi? Yang di atas tadi juga benar, tetapi kan kita nggak bisa langsung bentuk kayak gini, itu aja sih, Ya, sesederhana Bang. itu. Kita nggak bisa bentuk kayak gini langsung kan, nggak bisa langsung sesuaikan sama jawaban. Sebenarnya kalau jawabannya kayak tadi juga benar, Hmm, nanti tinggal difaktorkan, faktorkan terus nanti dapat ini. 1 tambah 2 tambah 3 kurang. Bang, boleh scroll ke atas, Bang?
Scroll ke atas. Ya, yang ada sigma tadi. Yang ini. Iya. Jija tuh masih kayak gimana ya Bang? Kan kadang eh itu kan K-nya mulai dari 3, yang satu lagi kan K-nya mulai dari 1 kan. Ah ya benar. Bakal sama nggak gitu Bang hasilnya? Hasilnya. Oh, pasti Iya, sama. Atau mau sama dibahas? memang. Atau mau dibahas yang tadi biar lebih yakin aja. Yang tadi yang ini. Yang ini ya, yang ini. Tunggu dulu Bang. Kan dia K sama dengan 1 sampai 10. Ya. Berarti tetap bakal dikurang dengan 2 kuadrat dengan 4 kuadrat. Kenapa gitu Bang? Walaupun dia mulai dari 1 gitu. Oh, gitu. Nah, sebenarnya nggak harus. Jadi ini. Bentar ya. Ya Tadi udah Bang, buktikan aja 2 ini sama kayak hasil akhirnya kan tadi 2580 ya. iya. Nah, kita coba aja ya, biar lebih paham Jija masalah Bang. Ya. 4 kali, ingat ini ya, 4 kali K tambah 2 dikuadratkan ya. Yang punya pangkat 2-nya kan K tambah 2 ya. Iya, berarti K kuadrat tambah 4 K tambah 4. Nah, 1 sampai 10 ya tadi ya. Ya. 4 dikali K tambah 2 dikuadratin. Nah, ini kan 4-nya boleh Ya. diubah ke sini ya. 4 dikali sigma ini. Nah, bedanya di sini. K tambah 2-nya kita uraikan. Jadi apa? K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Ngerti? Ngerti. Nah, berarti ini kan jadi sama dengan 4 kali sigma. Kok tambah 1 Bang? K tambah 1 sih. 4 lah, ya kan? Ya. Ini sebenarnya jadi ini loh. 4 dikali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 tambah 4. Berarti kemudian ditambah 2 kuadrat tambah 4 kali 2 ditambah 4 dan seterusnya. Ya. Terakhir nanti tambah apa? 10 kuadrat tambah 4 kali 10 tambah 4. Berarti Jija. Ya. Ini 4 kali. Abang susun yang ini, yang pangkat 2-nya dulu. Ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai 10 kuadrat. Kemudian ditambah 4 dikali ini. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 10. Yang ini. Ya. Kemudian 4 ini ada berapa kali? 10 kali ya. Ya. Tambah 40. Oke, paham ini dulu. Udah. Nah, oke. Bisa. Kemudian yang ini pakai rumus lagi ini. Yang tengah ini dijadiin berapa? Ya, sama yang di dalam 10 juga. kali 11 dikali 21 per 6 ya. Ya kan? Tambah 4 dikali ini jadi 10 kali 11 per 2 ditambah 40. Emang agak panjang jadinya. 4 Ya. dikali ini berapa nih? 10 kali. Aduh, ini agak susah ya. 21 dibagi 6 disederhanakan jadi 7. Ini 2 ya. 10 bagi 2 5. 5 kali 7 35. 35 dikali 11 385. Ini bisa dibagi 2 jadi 2. 20 kali 11 220 tambah 40. Terus dijumlahkan ini Jija. Jadi berapa nih? 385. 260 ditambah 385. 645. Nah, tinggal dikalikan. 0, 2, 18, 1, 25, 80. Nah, sama. Ada beda. 4 Berarti? kali. Berarti itu tuh udah Sama aja ya. udah Itu. masuk kurang 2. Nggak usah dikurangin. Karena kan dari awal Enggak, kita udah. yang tadi dari yang 3 ke apa tadi? Di sini nggak usah, nggak ada yang kita ubah. Ya. Jadi nggak ada dikurangi 2 sama 4-nya itu nggak ada dikurangi. Enggak, maksud Jija yang di atas tadi, Bang. Oh, yang di atas tadi, iya ya. Ya. Udah hasil akhirnya. Ini kan? Iya. Ini udah. Ini hasil akhirnya 2580 sama. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Jija langsung masukkan ke rumus ini ya memang mulainya dari 3 lagi, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Tetapi kalau rumusnya diuraikan ya kita mulainya dari 1.
Jadi ada banyak cara. Tapi lagi-lagi, karena Bang udah bilang tadi ya, yang paling gampang ya cara ini. Paham? Paham, Bang. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor berapa lagi ya? Mau yang mana lagi, Ja? Bentar. Bentar, Bang. Yang ini udah. Cobalah, Bang, kalau misalnya yang Apa? kalau ini 3, kalau yang K dari 3 sama dengan 3, berarti itu tuh dapatnya 2.600 tok aja kan, Bang? Yang mana? Yang K sama dengan 3, yang tanpa dikurangi dengan jadikan K-nya tuh 1, dapatnya masih 2.600 kan? Enggak lah. Enggak. 2.580. Tetap 2.580. Hitungan yang ini ya, kalau nggak diubah jadi 1 kan? Iya. Oh, tetap 2.580 ya, Bang? Ya nggak mungkin salah. Jija dapatnya berapa? 2.600-an. Bentar, Bang. Coba lah pakai kalkulator kalau nggak ini. Coba aja dah, Bang. Berapa tadi? 6 kuadrat sampai berapa? 6 kuadrat sampai 8. Pakai Sampai sigma berapa? yang itu tuh. Kita cari satu-satu ya. Bukan pakai yang bukan, Bang. Jangan pula itu yang diuji, Bang. Maksudnya yang pakai sigma Ini. yang ya. Ya ini Itu mana bisa? penasaran aja, Bang. Waktu itu enggak ada masuk pelajaran ini karena riset. Ya ini kalau diubah jadi 2 kali 3 dikuadratkan. Iya. Ya udah sama kayak tadi lagi, balik ke awal. Ini kok 24 sih, 12 ya. Iya. Nah ini sama, ini balik ke awal juga, ini ke sini, sorry. Kalau dijadiin kayak yang di atas enggak bisa, Bang? Nggak bisa. 4K kuadrat. Enggak bisa. Ya karena ya bisa 4K kuadrat. Tapi kan ini sama aja kan, 4K kuadrat. Mau dibikin kayak gini pun, 4K kuadrat misalnya kan. Ya ini jadinya apa? 4 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 2 kuadrat. Ya kan sama aja dengan yang ini. 4 kali 1 langsung 4 kali 1. 4 kali 3, Bang. Ya 4 kali 3 kuadrat, 4 kali 4 kuadrat, dan seterusnya. Ya, Iya. itu juga. Jadi ya sama-sama aja. Jadi 3 kuadrat. Iya, ya. Jadi intinya gini, Cica. Intinya adalah kalau kita punya rumus ya dimanfaatkan ke arah rumusnya itu ke sini. Nah, kemudian kalaupun mau mengubah pakai sigma kayak ini tadi kan. Misalkan dari 3 mau dijadiin ke 1, berarti kan ini dikurangin 2 nih. Atas sama bawahnya ya. 12 jadi 10, 3 jadi 1, tapi ingat setiap ada huruf K diganti lawannya. Kalau kurang jadi tambah gitu. Nah, kemudian setelah diganti pun jangan langsung dimasukkan K sama dengan 1 ke sini. Ya sama aja bohong kan. 4 kali 3 kuadrat juga mulainya kan. Tetapi arahkan ke yang ini tadi, yang mau bilang tadi. Yang diuraikan ini loh. Jadiin K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 ini. Baru kemudian bisa kita manfaatkan mulai dari 1 kuadrat gitu. Dari angka 1. Nah, ya paling gampangnya yang ini tadi. Yang sekali lagi udah 3 kali nih mau ngomong. Yang ini. Yang ini. Karena ide soal ini sebenarnya gimana caranya ketemu ini? Ketemu? Ya ketemu jadi ini, menambahkan dengan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kuadrat kurang 4 kuadrat, kemudian mengubahnya menjadi 2 kali 1, 2 kali 2 biar cocok rumusnya. Iya. Jadi sebenarnya itu kesulitan di soal ini. Banyak loh nanti apa di soal-soal sigma. Bahkan kadang-kadang kayak ada sigma apa gitu. K kayak apa ya? Kayak ini kalau nggak salah. Sigma K.
sama dari 1 sampai atau dari 100 kadang-kadang kan sampai 2016 misalnya. Kemudian di mana ini kayak gini. Di manakah bukan kelipatan 7 misalnya. Ini kayak gini. Pernah juga mau ketemu soalnya. Tapi yang lebih ekstrim lagi kalau pakai faktorial dan sebagainya. Bang udah azan kan? Oh iya. Oke. Ya. Istirahat 10 menit. Jam 8 aja lah bang. Soalnya ini ada Oh. keluarga Jija, makanya suara abang nggak dengeran kurang. Oh. Jadi 15 menit. Ya lah jam 8 lah bang. Oke, siap. Oke. Ya. Ini dia apa aja? Di mute aja ya. Ya, ini bahas juga nanti bang, yang ini, yang barusan abang tulis tadi. Oh, yang ini ya, yang barusan ditulis ya? Ya. Oke, siap. Ya, gimana? Oke, yuk. Bang, siapkan aja lah bang. Yang semua di atas tuh penasaran kali ya bang. Yang mana? Yang di atas nih, kenapa ada bang suruh balik ke yang awal lagi tadi gitu. Itu enggak masuk kemarin tuh. 2 bab enggak masuk. Yang mana? Yang ini? Iya, yang ini di bawah. Pembuktian ini sama ini tuh bakal sama gitu. Oh, yang ini tadi. Ya, Yang 4 kali. siap. Yang 4 kali 3-nya. Ya, lanjutin aja bang gitu. Oke. Berarti di mana ya? Di bawah ini aja ya? Kali ya? Di sini ya? Kalau mau dihapus biar dicatat dulu bang. Yang bang nanti. Oh, yang ini mau dicatat dulu. Ya, Oke, nanti catat. biar ingat. Oke, 223 K bukan kelipatan 7. K bukan kelipatan 7. Nah, nanti aja bang. Ini aja selesaikan dulu bang. Oke, siap. Berarti kita ke... Ini dihapus ya? Ya. Yang mau dilanjutin yang mana? Yang bagian 2 kali 3 dikuadratkan atau 4 kali 3 kuadrat? Yang ini atau yang ini? Ya. Itu tuh kan 4 K kuadrat tuh nggak bisa jadi, kan tadi kan 4-nya kayak abang, itu kan sifat sigma kan bang, 4-nya di Iya. kiri tadi abang. Iya. Itu bisa juga kayak gitu bang. Ya, bisa juga. Ini kan jadi 4 kali 3 kuadrat ditambah 4 kali 4 kuadrat. Ya kan? Iya. Nah, ini jadi 4 dikeluarkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai tambah 12 kuadrat. Ya. Hah, Ngerti? ngerti. Nah, 3 kuadrat 9 ya. Iya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 8 kuadrat 9 kuadrat 10 kuadrat 11 kuadrat terakhir 12 kuadrat. Iya. Berarti 4 dikali 9 tambah 16 25, 25 tambah 25 50 ya. 50 tambah 49 99 645 abang. berapa? 645. Tuh. Kali 402 461. Ya, 645. Ya. Ya. 4 kali 6. Bentar. 25 50. 2580. Iya. Sama kan? Iya. 465 tadi ya? Iya. Nah, 6 sama kan? 645 lah bang. 645. Oke, sorry. Iya. Sama Bentar, kan? bentar. 9 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 tambah 4 tambah 81 tambah 100 tambah 121 tambah 96. kali. Iya bang. Berapa? 645. Iya. 2580 ya? Iya. Oke. Paham? Ngerti ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang tadi ya? Yang barusan ya?
Iya. Sigma K dari 100 sampai 2023, di mana K bukan kelipatan. 7. Oke. Nah, kalau yang kayak gini, artinya kan gini, eh, kelipatan 7 yang paling dekat ke 100 berapa itu? 105 ya? Ya. 105, 112. Nah, intinya kan ini sama dengan ini ya. Ini berarti kan sama dengan 100 tambah 101 tambah 102 ditambah dan seterusnya sampai terakhir nanti berapa tuh yang mendekati? 62, 50, 63. Oh ya, ini 2023 bisa dibagi 7 ya? Cara bilangan bagi 7 itu apa? Nggak tahu, Nah, Bang. Ada sih dibilang, tapi nggak terlalu, agak rumit ribet nyari. banget ya. Ya, rumit kali. Jadi ya mendingan dibagi 7 aja gitu. Iya. Intinya 2023 bisa dibagi 7 kok. Ya. Bisa. Ya bisa kan? Nah, Hmm. ya udah. Berarti kalau ini Itu pakai rumus UN tadi. nah ya, benar. Bisa pakai rumus UN. Atau misalnya Jija mengubah ke sigma ya. Misalnya nih. Iya. Ini kalau mau diubah ke sigma, ini kan sigma ini tadi nih. Sigma K dari 100 sampai 2023 ya. Iya. Ini K, kemudian dikurangi sigma. Ini K-nya mulai dari 105 itu 7 kali berapa? 7, enggak 105 bagi 7. 15 ya? 15. Ya. Terakhir 2023 kalau dibagi 7 berapa? Apa, Bang? 2023 kalau dibagi 7. 289. 289 ya. Iya. Nah, kita cari satu-satu aja. Tetapi kan ini kan sigmanya dari 100 nih, Jija. Jadi kita ubah dulu. Biar jadi 1 berarti diapain? Bentar, Bang. Itu kenapa cuma sampai 289? Ini. Karena Ya itu kan oh 7 iya kan? udah. Ngerti ya? Ngerti. Nah, ini kita kurangi 99. Ini jadi 2023 juga dikurangi 99. Ini jadi apa? K tambah 99. Ngerti, Jija? Iya. Nah, berarti ini jadi apa? Sekarang kita punya sigma. Kita bahas yang ruas yang pertama dulu ya, ruas kirinya. Ruas suku pertamanya, sorry. Berarti K dari 1 sampai berapa nih? 1924 ya? 2023 Iya kan? Ya. Ini dari K tambah 99. Nah, berarti kan ini sama dengan Berarti ini sama dengan 1 tambah 99 tambah 2 tambah 99 dan seterusnya sampai 1924 tambah 99 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 1924 berarti kali 9 ditambah 99 dikali 1924. Kayaknya salah ngambil angka tadi. Susah. 1924 dikali 1925 Nah, per itu 2 kenapa gitu, Bang? ditambah. Kenapa? Kenapa dikali lagi 1924? Lah ini kan 99 ada muncul berapa kali? 1924 kali. Gitu Iya, maksudnya. benar. Ngerti. Nah, tinggal dicari itu 19. Perlu diteruskan itu carinya. 1924 bagi 2. Angkanya Itu terlalu diteruskan gitu. Ya, Mas Abang ini. Kan Jija udah tahu kan sisanya kan. Ini kan tinggal dicari hasilnya kan. Iya. Katakanlah ini X ya hasilnya. Nggak mau selesaikan karena angkanya rumit. Iya. Pakai kalku aja, Bang. Oh ya, Pakai kalku aja siapinnya. Iya. Oke, bentar. Cek 9 kali. Coba dicari. Banyaknya angkanya. Itu makanya. 194, 190, 476 tambah
Oh, kali ya. Iya. Oh, Kenapa? udah tuh bang sampai situ aja. Nggak, tadi tuh salah. Kirain tambah. Kirain tambah tadi di sini. Yang di Enggak lah. dua. Tapi ini udah terlanjur dicari. 2 Oh, jutaan udah ini. apa bang? Lanjut aja. 2.042.326. Iya ya. Nah, berarti kan tinggal yang ini, pengurangnya lagi nih, yang 7K-nya itu. Sebentar. Yang 7K-nya itu caranya ya udah kayak tadi lagi. Ini dijadikan berapa? Sigma dari K sama dengan 15 dikurang 14. 289-nya juga dikurang 14. 7K jadi 7 kali K tambah 14. Paham ya? Paham. Ini jadi sigma mulai dari 1 sampai ke 275. Ini jadi Iya. 7K ditambah berapa nih? 7 kali 14, 49 kali 2 itu 98. Ya udah, berarti ini dikurang 7 kali 1 tambah 98 ditambah 7 kali 2 ditambah 98 ditambah dan seterusnya nanti terakhir 7 kali 275 ditambah 98. Paham ya? Ini dikurang dalam kurung 7 kali 1 tambah 2 sampai tambah 98. Kemudian ditambah 98. Ini kok sampai tambah 298? Salah. Sampai 275 ya. Iya. 275 ini ditambah 98 dikali 275. Nah, tinggal dicari berarti dikurang 7 kali 275 dikali 276 per 2 ditambah 98 dikali 275. Nah, tinggal pakai kalkulator. Berapa tuh ya? 276 bagi 2 kali 275 kali 7. Oke, dapat ini 5650. 265,650 ya. Kurang 26950. Tambah. Ini Tambah udah ya, tambah. Iya, udah dijakalin, Bang. berapa? 98 kali 275 itu 26950. 26,950 gini. 950. Iya, Oke. Lanjut. Berarti ini jadi kurang berapa nih? bentar Bang. 26950. 238700. 238. 700. Ini dari jumlahkan. Yang mana? Udah. Segini. Jumlah. Iya, ditambal. Balik. Makanya tadi kok makin rendah. 265 tambah 292. 292,600 ya. Iya, Nah, tinggal dikurangi ini. Itu hasilnya. iya. 742,326 dikurangi 292,600. 1749726. Udah. Iya, pokoknya Ya. akhirnya ini. Iya, Ya, paham? paham. Ya, jadi lebih kurang kayak gitu. Kalau mau diarahkan ke satu nggak ada masalah. Iya. Kayaknya dimulai dari 1 ya. Yang penting nanti sesuai pemakaian rumusnya. Pasti akan berbeda. Tapi sebenarnya lebih gampang tadi kalau misalnya menggunakan rumus deret aritmatika. Karena kan deret aritmatika tuh. Oke, Jija. Ada pertanyaan sampai di sini, Jija? Enggak. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya apa tadi ya? Bentar. Yang mana lagi, Jija? Bentar, Bang. Mana?
Itu tadi Bang, kan yang soal latihan diberikan bilangan prima PQR. Itu kan latihan Bang. Langsung yang tantangannya aja coba dulu Bang. Baru yang latihan. Nah. Oh, yang tantangannya yang mana tuh? Diberikan bilangan prima P yang lebih kecil dari 30. Oh, yang lebih kecil dari 30 itu. Ya, nanti baru ke yang latihannya Bang. Oke. Nah, berarti ntar ya. Ya. Oke. Soal tantangan nomor 1. Iya. Diberikan bilangan prima P yang lebih kecil dari 30. Tentukan banyak P sedemikian sehingga 2P tambah 1 adalah bilangan prima. Iya. Nah, kalau ini sebenarnya apa ya? Kalau Om bilang ya. Ini nggak usah aneh-aneh lah nyarinya. Nah, Tinggal dibilang di, bilangan P yang lebih kecil. Kemudian bilangan P yang memenuhi sehingga 2P tambah karena 1. pertama ini Oh, bilangannya nggak tinggal terlalu, diuji aja. iya, nggak terlalu banyak bilangannya kan. Iya. Tinggal diuji aja 2 kali 2 tambah 1, 5. Ya. Ya. 2 kali berapa lagi? 3 tambah 1, 7. Ya. Iya. 2 kali 5 tambah 1, 11. Ya. 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. Bukan. 2 kali 7, 8, 9, 10. 11 ditambah 1, 23. Benar. Iya. 2 kali 13, 26. Ditambah 1, 27. Bukan. 2 kali 17, 34. Tambah 1, 35. 35 bukan. 2 kali 19, 38. Tambah 1, 39. Bukan juga. Iya. Berapa lagi? 2 kali 23, 46. 46 tambah 1, 47. 47 prima saya nggak Ya. dapat. 2 kali berapa lagi? 2 kali 29 adalah 58 ya? Berapa sih? 59 ya juga Bang. Tambah 1. 59 prima ya? Iya. Oke. Nah ini. Berarti ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Karena ini memang soal yang kayaknya memang udah didesain biar bisa dikuli. Iya. Bisa tulis satu-satu gitu aja. Jadi tidak ada cara cepatnya selain nguli. Enggak, Ya itu enggak. pun cuma sampai 30 ya Bang. Ya makanya dia lebih kecil dari 30. Malah kalau ada cara lain kayaknya bakal belok-belok aja jauh-jauh kali nanti deh. Iya. Ya bisa aja kita permisalan misalnya jadi bentuk ini pakai modulo nanti mungkin ya. Ya ribetnya. Iya, pakai modulo 3 sama modulo 5 padahal ini cuma di bawah 30 angkanya, ngapain? Buang-buang waktu. Modulo 3, modulo 5. Iya. Nomor 2 aja mungkin ya. Hah? Bahas yang nomor 2 lagi. Iya. Nomor 1 itu ya. Tidak ada cara cepat karena kayaknya maksudnya cara yang lebih rasional, lebih aman dan nggak terlalu ribet ya cara yang tadi. Iya. Uji satu-satu. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Kalau kita punya P, yang mana P-nya bilangan prima. Sehingga P tambah 8, kemudian apa tuh? Dan P tambah 16 juga adalah bilangan prima. Oke, kita mulai dari ini. Bilangan prima yang kurang dari 6 dulu aja ya. Kalau Om biasanya kayak gitu. Abang uji dulu bilangan prima yang nilainya kurang dari 6. Pertama, jika P sama dengan 2. Jika P sama dengan 2, maka P tambah 8-nya berapa? P tambah 8-nya kan 10. Jelas ini bukan prima. Uji bilangan prima berikutnya. Bilangan prima Itu pakai irisan-irisan juga, Bang? Enggak. Enggak ada. Ini normal-normal aja sih. Selanjutnya P sama dengan 3. Kalau P sama dengan 3, berarti P tambah 8-nya berapa? P tambah 8-nya sama dengan 11. 11 bilangan prima, benar. Tetapi apakah P tambah 16 prima? Iya. Nah, P tambah 16 sama dengan prima, bilangan 19 ya. 19 juga prima, berarti ini benar. Nah, selanjutnya ini baru kasus yang ketiga. Untuk P besar dari atau sama dengan 5. Lebih dari atau sama dengan 5. Untuk P lebih dari atau sama dengan 5, maka karena P prima ya, P dapat dinyatakan dalam bentuk
dalam bentuk ada dua macam ya Jiza ya. Jiza udah tahu ini belum ya? Kalau ini bisa dibentuk menjadi 6K ditambah 1 atau 6K dikurang 1. Pernah dengar ini nggak? Kenapa ini? Ya. Ya, kalau gini. prima kan memang kayak ini gimana ya? Oke, baik kita bahas ya. Kenapa harus 6K tambah 1 dan 6K kurang 1 kan? Iya. Nah, sekarang gini. Bilangan, mau bilangan berapapun, kalau dia bilangan asli ya, pasti termasuk ke dalam bentuk 6A, 6A tambah 1, 6A tambah 2, 6A tambah 3, 6A tambah 4, terakhir 6A tambah 5. Sepakat kan? Artinya kalau dibagi 6, sisanya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Ngerti, Jija, sampai sini? Ngerti, Bang. Nah, sekarang kita bahas dulu yang bentuknya 6A. 6A artinya apa? Oh ya, ingat ya, A-nya bilangan asli. 6A artinya kan... Kenapa harus 6, Bang? Ya, nanti Abang jawab kenapa harus 6. Karena ini lebih gampang. Karena lebih gampang ke arah 6 sih sebenarnya. A elemen bilangan asli. Nah, kenapa harus 6 nanti terjawab. 6A apakah prima? Jelas tidak. Ini A-nya bilangan asli ya. Kenapa? Karena ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Benar? A-nya. Enggak, bukan A-nya, tapi si 6A-nya. Oh iya. 6A-nya bukan prima. 6A tambah 2 juga bukan prima. Tahu kenapa? Ya itu tambah 2 masih Genap. Bilangan genap dia. Ya bilangan genap yang lebih dari 2 kan enggak prima. 6A tambah 4. Ya, sedangkan 2 aja udah. Iya. Artinya apa? Mau bentuk 6A, 6A tambah 2, ataupun 6A tambah 4. Ketiga-tiganya itu bilangan genap gitu. Sisanya baru bilangan ganjil. Baik 6A tambah 1, 6A tambah 5, ataupun 6A tambah 3 itu bilangan ganjil. Sepakat? Sepakat. Nah, 6A tambah 3 apakah bilangan prima? Bukan. Kenapa? Karena dia kelipatan 3. Iya. Nah, kalau dia kelipatan 3 bukan. Nah, makanya kemudian yang mungkin prima ya, yang mungkin prima ya udah. Kalau nggak bentuknya 6A tambah 1 ya 6A tambah 5. 6A tambah 5 ini kan sebenarnya sama aja kayak bentuk ini, 6K kurang 1. Kenapa? Tahu kenapa, Jija? Ya kan Kan kurang kayak 1 mau nanti. dulu tuh saya 5. Iya, benar. Nah, itu dia. Berarti Ngerti kalau ya? dijadikan modulo gimana tuh, Bang? 5 mod 6. Ya 5 mod, ya 6A tambah 5 itu kan 5 kongruen mod dengan 6, 5 min 1. Oh, dah. Iya, udah ngerti ya? Nah, makanya tadi kenapa 6 ya karena ini. Karena kalau dia bilangannya 6, bentuknya 6 biji kayak gini, terus bilangan genapnya mudah dieliminasi, dinyatakan bahwa ini bukan bilangan prima, terus yang ganjilnya tinggal 3 pilihan. Kalau kita pakai bilangan lain, terlalu besar ininya. Kalau 4 nggak bisa, Bang? 4 terlalu kecil juga. Kenapa? Kan 4A. 4A tambah 1. 4A tambah berapa lagi? 2, 4A tambah 3 kan? Iya. Ya nanti kan dibagi 4 sisa 1 atau sisa 3. Ini kan jelas semua bilangan ganjil pasti kayak gini kan bentuknya. Ya enggak? Semua bilangan ganjil, iya. Iya. Nah sementara ini semua bilangan ganjil ada 3, tetapi khusus yang ini 6A tambah 3 enggak prima. Berarti kan kasusnya lebih khusus lagi gitu. Kita nggak hitung semua bilangan ganjil karena di sini kita abaikan bilangan ganjil yang kelipatan 3. Sementara di sini kan semua bilangan ganjil masih ada kemungkinan prima. Paham maksud Abang? Berarti yang enggak kalau yang di bawah paham, yang di atas katamu tadi itu kalau ini nih yang Abang silangkan, tiba-tiba Abang silangkan. Yang 6A tambah 3. Ya, maksudnya itu Ini kan ganjil, tetapi kan 6A tambah 3 kan pasti kelipatan 3. ya. Nah, bilangan Makanya ganjil dia itu nggak prima. iya. Ya tinggal bilangan Kalau ganjil 6A tambah 1 atau 6A tambah 5 yang prima. Nah, kalau di sini ini nggak ada bilangan ganjil yang kita silang. Bilangan ganjil itu kan kalau nggak 4A tambah 1 kan 4A tambah 3 bentuknya. Ya, artinya apa? Kita mengakui kalau bilangan prima yang mungkin itu semua bilangan ganjil. Nah, sementara ini kan semua bilangan ganjil kecuali yang kelipatan 3. Kan lebih enak yang ini sebenarnya. Yang atas.
Karena Nggak bisa ada dibuat 4A kurang 1 yang 4A tambah 3 tuh, Bang. ya bisa pun ya nggak ini juga, nggak akan berubah juga, tetap aja kan semua bilangan ganjil dihitungnya ada kemungkinan prima. Emang 4A kurang 1 ada kelipatan bilangan sesuatu? Nggak ada juga kan? Belum pasti juga. Bisa Coba dipahami? lanjut dulu, Bang. Ya. Ya intinya gini, kalau ini bilangan ganjil ada yang kelipatan 3 yang kita eliminasi. Kalau ini kan ganjil ya kita nggak tahu kelipatan berapanya. Oke, balik lagi ke sini. Untuk P lebih dari atau sama dengan 5, maka P dapat dinyatakan dalam bentuk 6K tambah 1 atau 6K dikurang 1. Nah, kita bahas dulu subkasus yang pertama. Jika P sama dengan 6K ditambah 1. Jika P sama dengan 6K ditambah 1, maka ya kita ujinya cukup ini, P tambah 8. P tambah 8 jadinya apa? 6K ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 6K ditambah 9. Nah, jelas ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia kelipatan 3. Paham sih, ya? Paham. Nah, untuk bilangan yang berikutnya, jika bilangan tersebut bukan berbentuk 6K kurang 1, maka si P tadi pasti berbentuk 6K kurang 1. Tetapi, ketika kita uji ke P tambah 16, maka kita dapat P tambah 16 sama dengan 6K ditambah 15. Ya, ini jelas lagi-lagi merupakan kelipatan 3. Nah, artinya apa? Artinya, untuk semua P lebih dari atau sama dengan 5, yang mana P itu pasti bentuknya kalau nggak 6K tambah 1 atau 6K kurang 1, maka tidak akan ada bilangan prima yang bisa kita hasilkan. Gitu. Untuk P lebih dari sama dengan 5. Sehingga, satu-satunya solusi ya ini, ketika P sama dengan 3. Karena P tambah 8 sama dengan 11, 11 bilangan prima, dan P tambah 16 sama dengan 19, 19 bilangan prima. Jadi pertanyaannya tadi, ada berapa banyak? Ya ada 1 jawabannya. Yaitu P sama dengan 3. Oke, silakan dipahami. Berarti mulai dari 5 sampai seterusnya itu. Iya, nggak mungkin ada. Pasti bisa dibagi 3. Kalau nggak di P tambah 8, ya P tambah 16 kenanya. Nanti. Gimana Jija bisa paham? Ini penting ya Jija ya. Yang ini tadi pernyataan kalau P-nya lebih dari sama dengan 5, P-nya prima pasti dapat dinyatakan dalam bentuk 6K ditambah 1 atau 6K kurang 1. Abang sering ngerjakan soal pakai cara yang ini, pakai pernyataan ini. 3 masih rumah ramai banget. 4 yang 4-nya tuh Abang. Kan bisa juga dibuat kayak 3 Gini Jija. Gini. Abang coba bandingkan ya. Pertama yang bentuk 4A tadi ya. Jija pasti yang itu yang masih ragu kan? Yang masih Iya. belumnya. Oke. Kita bicara bilangan genap. Kalau bilangan genap udah pasti bukan prima, kecuali 2 ya kan? Kecuali Ya. 2, yang lebih dari 2 lah. Pasti bukan prima. Nah, sekarang kita kaji ke bilangan ganjil. Jija tanya kenapa harus 6K tadi. Nah, kalau bilangan ganjil bagaimana? Nah, kalau di bilangan ganjil, pertama, jika kita bagi dengan 4, kita bagi jadi 2 kasus ya. Jika kita bagi dengan 4 atau dibagi dengan 6. Kalau dibagi dengan 4 itu sisanya bisa 1, bisa 3. Atau bentuknya pasti berbentuk 4K tambah 1 atau 4K tambah 3. 4K tambah 3 ini juga kongruen dengan 4K kurang 1. Benar? Jija sampai sini? Paham? Ya. Paham. Nah, tetapi kemudian kita kan mau cari bilangan ganjil yang prima nih di sini. Kalau untuk 4K tambah 1 mungkin nggak dia prima? 4K Mungkin nggak? tambah 1. Ya mungkin aja kan ada yang bilangan Mungkin prima di aja. sini. Mungkin. Oke, ini mungkin. 4K kurang 1 mungkin nggak ada bilangan prima? Mungkin aja.
Mungkin aja kan. Artinya apa? Bilangan ganjil kalau dibagi 4 bentuknya cuma 2 buah ini. Dan 2 bentuk ini mungkin aja dia bilangan prima. Artinya secara nggak langsung apa? Kita menyatakan khusus untuk kasus dibagi 4 ini bilangan ganjil ini kemungkinan bilangan prima adalah semua bilangan ganjil. Benar? Kesimpulan dari yang sini. Terpotong tadi suara Bang. Oke, Bang ulang lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bilangan ganjil itu bentuknya kalau nggak 4K tambah 1, pasti 4K kurang 1. Dan baik 4K tambah 1 maupun 4K kurang 1, mungkin saja bilangan prima. Ya kan? Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya udah dari yang ini ya. Kesimpulannya adalah semua bilangan ganjil itu mungkin prima. Mungkin prima. Paham Jija sampai sini? Semua bilangan ganjil. Bilangan ganjil mungkin prima. Iya. Kan kalau dari kesimpulan ini kan iya. Mau dia ganjilnya 4K tambah 1 atau ganjilnya 4K kurang 1 ya mungkin aja prima. Tetapi jika kita bagi dengan 6 bagaimana? Jika kita bagi dengan 6 bilangan ganjil ya, pasti sisanya kalau nggak 1, sisanya 3 atau sisanya 5, ya kan? Iya. 6K tambah 5 ini kongruen dengan 6K dikurang 1. Iya. Paham Aziza sampai sini? Nah sekarang mau tanya, ini kan bilangan ganjil kan pasti berbentuk antara yang 3 ini nih. Nah Iya. yang apakah 3 bentuk ini mungkin prima semuanya? Ini mungkin prima. Yang ini mungkin prima. Terus yang ini apakah mungkin prima? Enggak. Bukan prima kan? Pasti Enggak. bukan Prima. prima. Artinya apa? Dari 3 bentuk bilangan ganjil tadi, ada 1 bentuk yang bisa kita pastikan bukan prima. Artinya kita udah mengeliminasi sebanyak segini banyak bilangan ganjil. Sementara di sini tadi, di kesimpulan yang pertama tadi, nggak ada yang kita eliminasi. Kita masih beranggap semua bilangan ganjil prima. Sementara di sini, semua bilangan ganjil yang kalau dibagi 6 bersisa 3, ya bukan prima gitu. Bisa dipahami bedanya? Oh, jadi ya itu tuh ya ketiga angka ini ganjil semuanya kan, Bang? Iya. Yang enam. Ya. Misalnya Nah, kita tetapi ambil semua bilangan 6 tambah ganjil, 3 tuh misalnya 9 gitu kan, Bang? iya. Nanti yang Nah, 6 tambah kecuali, 1-nya tuh 5. Yang 6 tambah 1-nya 7 gitu. iya. Jadi 6 tambah 5-nya 11. Iya, semua bilangan ganjil kecuali bentuk 6K tambah 3 itu mungkin prima. Nah, mungkin prima. Artinya dari 3 buah bilangan ganjil berurutan pasti ada 1 yang bukan prima, ya enggak? Jija. Oh, kalau Iya itu kan? kan cuma 2. Ya kalau ini semua ya bilangan ganjil berurutan ya mungkin aja prima dua-duanya. Kalau di sini dari 3 buah pasti ada 1 yang bukan prima. Oh, Kan begitu yang kita cari. ya. Udah ngerti ya perbedaannya ya. Kenapa Ya. dibawa ke 6? Ya karena itu tadi. Karena kita bisa eliminasi 1 dari 3 bilangan ganjil berurutan gitu. Iya. Oke, Ya. kita lanjutkan lagi. Mau bahas yang mana? Lanjut. Yang apa dulu, Bang? Kombin yang latihan aja. Kombinator yang latihannya. Iya. Yang permutasi tadi ya kalau nggak salah. Iya, kombinasi dasar. Oh bukan yang Andi Budi itu. Ya, iya itu, Bang, yang latihannya. Oh yang iya. tantangan coba dijawab sendiri. Bentar. Andi, Budi, dan Dodi akan duduk pada 9 bangku berjajar. Jika Budi harus duduk di antara mereka berdua atau tidak harus bersebelahan ya. Iya. Maka banyak cara posisi
duduk mereka adalah titik-titik. Budi itu harus di antara ini ya. Budi harus di antara Berarti Andi harus dan tinggal di tengah-tengah gitu. Tidak bersebelahan. Hah? contoh. Oke. Bangkunya ada 9 kan? Iya. Oke. Jadi Bang mau mulai dari pernyataan begini. 3 dari 9 bangku itu akan ditempati oleh Andi, Budi, dan Dodi. Paham? Bang. Nah, karena ada 3 bangku dari 9 bangku yang akan mereka tempati, berarti banyak cara memilih 3 bangku itu gimana? Ini nggak bisa pakai feeling slot ya, Bang. Kalau misalnya dia kayak kan di situ pembahasannya kayak tanpa syarat, Oh, nggak bisa pakai feeling slot aja. Bisa, tetapi bakal jadi kayak apa ya? Kasusnya itu jadi terlalu banyak. Makanya pakai kombinasi juga ujung-ujungnya. Pertama kita harus tentukan dulu mereka duduknya Nggak di ada mana. syarat gitu, Bang. Nggak ada syarat tidak harus bersebelahan. Kalau misalnya 3 dari 9 bangku itu pakai feeling slot bisa aja, Bang. 3 dari 9 bangku tanpa syarat. Tanpa pakai feeling slot bisa gitu, Bang. Enggak. Dan slot yang kayak melengkapi yang kotak-kotak itu kan. Ya, yang kotak-kotak tuh. Kurang tepat lah Sabang, karena ini kombinasi ya, kombinatorik. Oh. Kita mau 3 dari 9 yang ada. Kan kita belum perhatikan urutan duduknya. Feeling slot kata Jija tadi itu kan harus diperhatikan urutannya. Kalau ini belum, kita mau milih 3 bangku aja dulu. Urutannya nanti belakangan. Gitu. Paham? Paham. Nah, jadi kita mau milih 3 dari 9 bangku itu kan cara memilihnya kan tentu sebanyak 9 kombinasi 3. 9 kombinasi 3 adalah 9 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial adalah 2 kali 3. Kemudian 6 faktorial per 6 faktorial 1. 9 dibagi 3 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Tinggal kita kalikan 3 kali 4, 12. 12 dikali 7 sama dengan 84. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, jadi ceritanya aja ya. Sekarang kita udah pilih 3 buah bangku ini. Katakanlah dari 9 bangku itu anggaplah bangku yang pertama yang kita pilih. Kemudian bangku ketiga sama bangku ke-8 lah, anggaplah kayak gitu ya. Nah, dari sini baru kita pikirkan, ini kan 3 bangku yang udah kita pilih ini kan tempat duduknya si Andi, Budi, dan Dodi. Nah, di soal disebutkan syaratnya apa? Budi harus duduk di antara mereka berdua. Ya, berarti cara menempatkan posisi duduknya kayak mana? Tentu kayak gini. Bisa jadi Andi dulu, baru Budi, baru Dodi. Ya nggak? Atau Urutannya, Budi, ya. atau Budi dulu. Masa Budi sih? Budi harus antara ya. Dodi. Ya, berarti atau Dodi dulu, baru Budi, baru terakhir Andi. Ada kasus lain nggak? Ada cara duduk lain nggak? Enggak. Nggak ada kan? Berarti apa? Berarti untuk setiap pilihan bangku, 3 buah bangku ini akan ada 2. Ada 2 cara duduk. Iya. Nah, tadi pilihan bangku, 3 bangku itu ada berapa totalnya? Ada 84 kan? Iya. Nah, berarti ya total cara mendudukkan mereka ya tinggal ini. Karena setiap pilihan tadi ada 2 cara duduk, berarti 84 dikali 2. Iya. Berapa? 168 cara. Nah. Oke, lebih kurang Gimana begitu. cara bedainnya, Bang? Apa?
Gue cara bedainnya kalau misalnya ini kan pakai kombinasi kan Bang. Jija Ya. kan pertamanya ngira itu pakai filling slot kotak-kotak. Itu tuh. Gue cara bedainnya tuh Bang kalau ini nih pakai itu gitu. Sebenarnya tidak ada. Tapi Soalnya gini, tidak ada. bukan nggak ada sih. Kapan kita harus pakai kombinasi, kapan harus pakai permutasi, rasanya Bang udah pernah sampaikan juga. Bahwa secara sederhana, kalau kita mau membedakan antara kombin, dengan permutasi, Ya, kalau di permutasi, urutan ya Bang. ya ini AB tidak sama dengan BA. Urutannya diperhatikan. Kalau dikombinasi, AB sama-sama aja dengan BA. Mau A duluan baru B atau B duluan baru A, itu sama aja. Nah, balik lagi ke sini. Kalau misalnya mau memenuhi kotak-kotak tadi kan, kotaknya ada berapa jejak bikin? Pasti 9 kan? Gini kan? Enggak malah Jija malah buat Iya. 3 Bang. 3 kotak juga. 3 kotak Jija malah buat Bang. Bukan Wah, 9. kalau 3 kotak berarti apa? Kursinya mau ditempatkannya? Agak lebih rumit malah jadinya. Oh. Ya kalau mau pakai kotak ya pakai kursi kayak gini. Yang ini 9 kotaknya. Karena kan dia mau duduk di 3 kursi. Yaitu tadi. Katakanlah Andi dulu baru Budi. Berarti ini Andi, ini Budi, ini Dodi. Ini kan baru satu cara duduk nih. Di bangku 1, bangku 2, bangku 3. Nanti kan bisa juga bangku 2. Oh jangan ini dulu. Bangku 1, bangku 2, bangku 3 bisa juga Pindahin bangku dia 1. sama aja. Iya, bangku 2, bangku 4. Nah, itu kan terlalu banyak. Pindah-pindahin D-nya lagi. Habis itu ABD pakai ini, yang 2, 3, 4, D-nya pindahkan lagi. Ya sama aja kayak kita ini. Hitung 9 kombinasi 3 jatuhnya. Nah, terakhir karena Andi dan Dodi bisa diubah tempat duduknya, makanya baru dikalikan 2. Ya, kalau mau pakai cara ini juga nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah, tapi ya lama. Paham, Jija? Wow. Ya, makanya hati-hati ketika ini. Jangan diarahkan semuanya ke apa ya, kaidah pencacahan yang memenuhi kotak-kotak itu. Belum tentu semuanya pakai itu. Oke, ngerti? Betul. Ya, mau soal yang kedua lagi ya. Ya. Soal nomor 2. Stop dulu aja. Hah? Hilang ya catatannya ya. Iya, kenapa Bang? Tadi mau minimize, Oh. close. Ya nggak apa-apa, ntar dibuka lagi. Itu nggak ke save Bang? Ke save otomatis. Oh. Ini kan masih di save. Dia otomatis ya. Oh. Oke, kita ke apa tadi ya? Ke soal nomor 2 tadi ya. Ya. Yang lempar tadi aja. Bisa ya kan? Gimana? Yang buka yang tadi aja, abang ke close ya? Tekan close. Ya dengan PDF-nya terclose tadi. Tadi udah mau baca di PDF. Karena Oh. apa? Kayak terkejut itu. Ya otomatis aja. Pakai aplikasi apa Bang? Yang ini, Ya, yang untuk abang kata tadi. ya OneNote namanya. Untuk Windows 10. Berarti itu abang pakai pena apa? Pentap. Ya, pen itu. Ya emang ngajar abang pakai Pentap. Hmm. Dari awal-awal, udah lama sebenarnya. Oh. Oke, Ridwan diharuskan mengisi 6 Belum dari... muncul Bang. Oh iya, belum di-share. Astagfirullah. Tadi kan ketutup. Mana dia? Saya. Jangan terclose dulu. Walah. Oke, ini dia. Udah muncul ya? Udah. Ridwan diharuskan mengisi atau mengerjakan 6 soal dari 10 soal yang diberikan. Ya. Jika Ridwan ingin mengisi nomor 4 dan nomor 7, maka cara Ridwan mengisi soal itu ada sebanyak titik-titik. Nah, untuk soal ini sebenarnya kalau misalnya tanpa syarat ya, jika tanpa syarat, sebenarnya kan sesederhana ini ya, memilih
6 dari 10 soal kan? Jija. Iya. Berarti ini 10 kombinasi 6. Artinya dari 10 soal kita mau kerjakan 6 soal gitu. Kalau tanpa syarat. Tetapi kemudian ada syarat bahwa dia ingin mengisi nomor 4 dan nomor 7. Kayak gini, dia boleh ngisi 6 soal, tapi dia si Udah Ridwan pasti ini, jawab nomor 4 sama nomor 7. Berarti tinggal ya 4 soal berarti kan intinya berapa lagi soal yang mau dia pilih? Tinggal 4 kan? Kenapa? Karena 2 soal udah dia pastikan mau dia isi. Ya nggak? Iya. Nah, tetapi pilihan soal yang bisa dipilihnya ya tentu dikurangi 2 juga. Yang awalnya 10 soal, nomor 4 dan nomor 7 udah nggak jadi, udah pasti dia pilih, ya tinggal 8 soal lainnya yang mau dipilih, ya nggak? Iya. Nah, artinya ini jadi 10 kurang 2 adalah 8 kombinasi 4. Nah, ini jadinya. Artinya, karena Ridwan udah pasti mengisi 2 nomor, yaitu nomor 4 dan nomor 7, sementara dia harus mengisi 4 nomor, berarti dia harus menambah 4 soal lagi. 4 soal dari 8 soal. Kenapa 8? Karena dari 10 soal, 2 buah soal, yaitu nomor 4 dan nomor 7, udah pasti dia isi. Makanya Iya. dia tinggal memilih 4 soal lagi dari 8 nomor lainnya yang tersedia. 8 kombinasi 4 tinggal diselesaikan menjadi 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Kemudian dikali 4 faktorial. 4 faktorial adalah 2 kali 3 kali 4. Kemudian 4 faktorial dengan 4 faktorial sama dengan 1. 8 ini 2 kali 4. 6 dibagi 3 adalah 2. Tinggal 7 kali 2 kali 5 sama dengan 70. Artinya jika memenuhi syarat tadi ya berarti ada 70 cara Ridwan mengisi soalnya. Nggak ditambah 2 dong, Bang. Dengan Kenapa? yang isi nomor 4 dengan 7 tuh. Jejak. Yang mana yang ditambah 2 aja? Kan ini kan dari 4 soal dari yang 8 Ya. dengan 7. Tuh nggak ditambah lagi. 4 sama 7 tuh kayak 2 cara gitu. Oh, Nggak gitu. lagi. Enggak. Kenapa? Saya mikir ke sana. Karena dia ingin mengisi nomor 4 dan nomor 7 yang nggak ada cara. Dia udah pasti isi nomor 4 dan nomor 7. Kalau gitu nggak tambah 1 gitu loh, Bang. Tok memang 70 Enggak. aja. Enggak. Karena apa? Banyaknya cara itu apa artinya? Banyaknya variasi pilihan soalnya kan? Ya nggak? Iya, Nah, misalnya gini deh, janganlah 6 soal dulu. Anggap aja nih misalnya dia mau memilih 3 dari 10 soal nih. ya. Oke? Terbayang ya? 3 dari Bayang. 10 soal. Dia udah pasti jawab nomor 4 dan nomor 7. Berarti yang dia pilih tinggal berapa nomor lagi? 1 Dari berapa soal? Dari 8 kan? 8 dari kombinasi 8. 1. Sama dengan 8. Ya, atau Ya. ibaratnya kayak gini lah. Dia bisa aja ngisi nomor 4, nomor 7, dan nomor 1. 4, nomor 7, dan nomor 2. 4, 7, dan 3. Ya. Nah, kan 8 Sampai ini. 10. Iya. Ya ini Ya, kan nggak ada kita tambahkan 8 tambah 1. Ya karena ini si 4 dan 7 ini masuk ke dalam ini tadi. Oh. Ya ngerti? Jadi itu tiba-tiba 471, 472, 473, Iya. 475, 470. Sampai ke 8 buah ini. Karena 4 dan 7 selalu ada, selalu dia pilih gitu. Sama kayak yang tadi. Ya jadi bukan kasus yang berbeda, tetapi di dalam kasus yang sama. Begitu. Jadi dia tambahin kayak tambah 2 gitu karena. Enggak, jangan gitu. Nanti bisa ini takutnya malah bisa sesat. Oke, Bisa dipahami. bisa. Oke. Oke, kita bahas satu soal lagi lah. Iya. Tunggulah Bang, kan itu kan tantangannya dua soal. Kalau yang nomor 1 tuh dijabarin aja pakai rumus permutasinya tuh Bang. Ya, Walaupun ada syarat adalah bilangan asli. nggak ada masalah itu ya. Jabar pakai rumus permutasi aja. Ntar bisa Oh. itu. Nanti coba aja. Yang nomor 2 lah Bang. Jadi saya ingat itu ada rumusnya, tapi lupa. Yang P 2 diagonal 12 segi 12 beraturan. Oh, yang itu ya. Mana ya? Iya. Tentukan banyak diagonal pada segi 12 beraturan. Atau 12. Oke.
Kita bahas dari nomor 1, nomor 2 lah ya. 2 buah soal ini. Nggak apa-apa. Ini kayaknya nggak terlalu lama juga bahasnya. Kita dari nomor 1 aja dulu ya, Cica. Ya. Dia bilang kayak gini, PN3 sama dengan 30N. Iya. Oke. Abang catat aja soalnya daripada ini. PN3 sama dengan 30N. Kalau pakai rumus kan Iya. N permutasi 3 itu kan N faktorial per N kurang 3 faktorial, benar? Ya. Nah, N faktorial itu apa? N faktorial adalah N dikalikan N kurang 1, kemudian dikalikan Kali dengan N N kurang 2, baru dikali N kurang 3 faktorial, per N kurang 3 faktorial, sama dengan 30N. Ya udah, Ya. ini tinggal dicoret. Sisanya tinggal N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, sama dengan 30N. Ya, N kiri dan N kanan kita coret. Ya, ini kan ibarat ini 2 buah bilangan berurutan, enggak? Iya. Ya udah, berarti 5 kali 6 kan? Sebenarnya bisa pakai persamaan kuadrat, tapi ya kita logikakan aja lah, kan lebih cepat. Berarti N kurang 2 sama dengan 5, N-nya dapat 7. Paham? Ya. Paham. Nah, kita ke soal yang nomor 2. Banyaknya diagonal segi 12 beraturan ya. Banyaknya diagonal segi 12 beraturan. Nah, sebenarnya ini Jija. Seginya 12 misalnya kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang namanya diagonal itu apa? Misalnya Abang ambil titik A di sini nih, A1, ini A2, sampai nanti di sini A12. Diagonal itu bisa nggak antara A1 dengan A2? Atau A1 dengan A12? Nggak bisa kan? Enggak. Yang bisa itu apa? Dengan titik selain titik kiri kanannya, ya nggak? Iya. Nah, diagonal itu kan adalah garis yang menghubungkan dua buah titik. Diagonal itu kan garis yang menghubungkan dua titik, tetapi titik tersebut tidak ini apa ya? Bagaimana cara bilangannya? Tidak berdekatan, bersebelahan ya, atau berdekatan. Paham Dija maksudnya? Apa tuh? Garis penghubung dua titik yang tidak. Bersebelahan. Ya maksudnya A1 dengan A2 nggak Oh. boleh, A1 dengan A3 boleh gitu, ya kan? Iya. Ngerti? Ya. Karena dia menghubungkan 12 titik, berarti banyak garis yang bisa dibentuk apa? Berarti adalah 12 Bukan. kombinasi Garis 2. penghubung. Yo, ya. Ya kenapa? Karena dari 12 titik kita mau pilih 2 titik. Nah, tetapi nggak semuanya. Ini tidak semuanya diagonal. Tidak semua diagonal. Nah, yang tidak diagonal itu yang mana-mana aja? Ya tentu dikurangi dengan ketika A1 dengan A2, ya nggak? A1 Ya. dengan A2 itu kan bukan. A2 A3. Terus apa? A3 A4. Dan seterusnya nanti sampai A12 dengan A1. Totalnya ada berapa? 1, 2, Ada 12 2, nggak? 3. Ya. Ada 12, ya udah tinggal ini dikurangi 12. Berarti sama dengan 12 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial dikurangi 12. Yang ini nanti dapat hasilnya sama dengan 11 kali 12 bagi 2, 11 kali 6, 66. Dikurangi, koreksi ya kalau ada salah cara ngitungnya. 66 dikurangi 12 sama dengan 54. Nah, itu dia. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Yang 12 kombinasi 2 tuh untuk garis menghubungkan ke satu titik. Garis Iya, itu kan kita mau milih 2 titik, ya gitu benar. Dari Iya. definisi garis, tetapi kan yang bukan diagonal ada sebanyak 12 di situ. Oke. Udah. Oke, kayaknya sekian dulu ya Iya. untuk hari ini. Belum sempat semuanya lagi-lagi. Karena itu Ya, tadi. itu juga tadi yang prima yang apa tuh
ada bahas 6K kurang 1 tuh kan ada lagi soal sebelumnya. Bela Bang, Jija coba dulu kan ada pembahasannya juga tadi. Iya, ya intinya ini kita belajarnya memang kayak gitu ya, bisa jadi nanti bahas soal satu muncul soal baru lagi, nggak apa-apa. Yang penting ini Iya. ada pembahasannya terus.